Presiden Jokowi sudah meresmikan sirkuit Mandalika di kawasan ekonomi khusus atau KEK Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat pada hari Jumat kemarin tanggal 12 November 2021. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga langsung menjajal alias gaspol dengan motornya di sirkuit tersebut yang akan menjadi tempat penyelenggaraan World Superbike 2021 dan MotoGP pada Maret 2022 mendatang. Selepas gaspol dengan motornya dan meresmikan sirkuit tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan keyakinannya bahwasannya perhelatan akbar internasional seperti World Superbike dan MotoGP akan memberikan dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Barat. Dan perlu untuk kita ketahui bersama bahwasanya sirkuit Mandalika memiliki panjang lintasan 4,3 km dengan lebar 15 meter dan dilengkapi dengan 17 tikungan serta memiliki speed trap atau gaya dorongan pemicu pembalap untuk memaksimalkan kecepatan saat berlaga yang cukup lebar dan tinggi. Trek ini dilengkapi dengan dua service road, yaitu service road liner dengan panjangnya 3,8 km dan lebar 14 meter, dan service road outer dengan panjang 4,32 km dan lebar 14 meter, serta pit lane dengan panjangnya 835 meter dan lebar 14 meter. Jumlah tikungan di sirkuit Mandalika sendiri, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, adalah 17 tikungan dengan 11 mengarah ke kanan dan 6 lainnya mengarah ke kiri. Sirkuit Mandalika sendiri dapat menampung 150.000 orang hingga 200.000 orang. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, pihak pengelola hanya menyediakan hingga 75.000 kursi dan 138.000 area berdiri. Wow, luar biasa Mandalika. Teman-teman, lintasan sirkuit Mandalika ini juga dibangun dengan menggunakan teknologi pengaspalan paling modern bernama Stone-Matic Asphalt atau SMA, yakni campuran aspal yang digunakan untuk melapisi permukaan atas aspal dengan tujuan memperkuat struktur lapisan permukaan dengan prinsip kontak stone by stone, sehingga volume aspal yang dipergunakan pun menjadi kecil. Stone-Matic Asphalt atau SMA memiliki daya penetrasi yang tinggi, sehingga pembalap tidak mudah terjatuh saat terjadi wet race atau jalan licin akibat air hujan. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Luar biasa kan sirkuit Mandalika ini? Dan merupakan satu-satunya sirkuit yang terbaik dan terhebat yang ada di Indonesia, dan juga menjadi salah satu sirkuit terbaik dan terindah di dunia yang dibangun di era Presiden Joko Widodo. Sudah selayaknya dan sepatutnya kita berbanggalah dengan Presiden Joko Widodo dan seluruh pejabat berwenang dan otoritas setempat yang sudah membangun sirkuit Mandalika, dan di sirkuit inilah akan diselenggarakan kegiatan bergengsi dunia. Nah, bagaimana dengan Formula E? Apakah sudah dibangun sirkuitnya? Dan kira-kira di manakah sirkuit balapan mobil listrik kebanggaan Gubernur Anies dan pendukungnya itu dilaksanakan? Ternyata masih dalam halusinasi, teman-teman. Jangankan kapan dibangunnya, lokasi untuk dibangun balapan mobil listrik itu juga sampai saat ini belum ditentukan. Padahal kegiatan bergengsi balapan Formula E itu tinggal 7 bulan lagi akan diselenggarakan, yakni Juni 2022. Pemprov DKI mau bangun di Monas, tapi tidak diizinkan oleh pihak pengelola, yaitu Kementerian Sekretaris Negara. Apakah Pemprov DKI akan bangun sirkuit Formula E di Gelora Bung Karno? Rasanya tidak mungkin juga, karena baik Monas dan Gelora Bung Karno itu kan satu pengelola. Jadi kayaknya pihak pengelola agak keberatan untuk mengizinkan karena mempertimbangkan dampaknya ke depan. Belum lagi saat ini Formula E juga lagi diselidiki oleh berbagai pihak. Bayangkan saja teman-teman,
Sirkuit Mandalika ini proses pengerjaannya cepat. Tidak ada dugaan kelebihan bayar. Tidak ada komitmen fee-nya. Sedangkan Formula E penuh dengan drama dan tanda tanya. Hehehe. Bagaimana tidak? Formula E ini ternyata banyak dilibatkan dengan berbagai pihak atau unsur, mulai dari PDIP dan PSI yang mengajukan hak interpelasi, tapi malah ditolak setelah sejumlah anggota DPRD DKI yang lain makan malam di rumah Anies Baswedan. Selepas makan malam di rumah Anies, sejumlah anggota dewan tersebut sepakat menolak interpelasi dari PDIP dan PSI. Padahal hanya interpelasi bos, sekedar mau tanya tentang kejelasan seputar lomba balap mobil listrik kebanggaan pendukung Anies loh. Bukan mau memberikan sanksi kepada Anies. Dan tidak sampai di situ ya teman-teman. Formula E ini juga lagi diendus oleh KPK loh. Dan Anies Baswedan sekarang lagi pusing. Apakah nanti sirkuit Formula E itu startnya di Balai Kota dan finishnya di KPK? Hehehe, kita lihat saja nanti. Anies pasti iri nih teman-teman. Iri karena Presiden Jokowi sudah inrain pertama untuk Mandalika, sedangkan Anies Baswedan sendiri baru sebatas mimpi. Hehehe. Lalu bagaimana dengan Hambalang di era SBY? Ini juga sama. Gelanggang olahraga bergengsi versi Cikeas ini malah sekarang sudah menjadi rumah kuntilanak, pocong, hantu, suanggi yang menyisakan banyak misteri. Bagaimana tidak? Korupsinya berjamaah bos, dan juga oknum kader Demokrat yang lain sudah masuk penjara. Tapi Ibas malah masih keluyuran di luar. Padahal namanya disebut-sebut dalam proyek raksasa tersebut. Dan gara-gara proyek itu, suara Demokrat anjlok sampai 10%. Hehehe. Sekali lagi selamat untuk Presiden Jokowi dan pihak-pihak terkait lainnya yang telah sukses membangun sirkuit Mandalika. Semuanya sampai berjumpa di Mandalika ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Pancasila, NKRI, harga mati.